Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Kusmayadi dari SMA Negeri 1 Cilacap ingin menyampaikan tentang permasalahan siswa belajar. Adapun tema masalah yang ingin saya sampaikan yaitu siswa merasa tertekan di dalam belajar. Tema ini kami angkat karena memang ada permasalahan-permasalahan anak yang dikonsultasikan ke saya. Tentu saya sebagai seorang guru di sini harus bisa memberikan solusinya. Anak di sini merasa tertekan karena mungkin salah satunya adalah kemampuan di dalam belajarnya kurang, sehingga nilai pun jadi tidak memuaskan. Kadang-kadang itu menjadi sebuah tekanan. Nah, ini tentu tidak bisa biarkan begitu saja, ya. Karena kalau terus dibiarkan anak tersebut mengalami tertekan, maka dia akan mengalami ya mungkin frustasi atau mungkin juga masalah-masalah, ya. Nah, ini celakanya kalau terjadi pada anak yang mentalnya lemah, ya. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi anak menjadi frustasi. Nah, untuk mengatasi masalah ini adalah tugas guru, ya. Oke, jadi supaya bagaimana anak tersebut tidak merasa tertekan dalam belajar. Jadi akar permasalahan yang saya perkirakan itu salah satunya adalah guru belum sepenuhnya memahami fungsi guru. Ya. Jadi guru di sini lebih dominan pada tugas-tugas guru. Adapun fungsi guru itu harus dipahami adalah sebagai orang tua kedua, ya, setelah di rumah, ya. Jadi tentu bagaimana kita sebagai orang tua kedua, ya, tentu kita harus lebih intens memperhatikan siswa-siswa, khususnya siswa-siswa yang bermasalah, ya. Ini mungkin juga siswa yang memiliki prestasi, tapi lebih cenderungnya yang perlu kita lebih tangani adalah siswa-siswa yang memang banyak masalah di dalam belajar. Nah, ini perlu pendekatan dari guru sebagaimana sesuai dengan fungsi guru sebagai orang tua, ya, kedua setelah di rumah. Jadi bagaimana kita memberikan pendekatan-pendekatan pada siswa, memberi semangat sehingga anak menjadi termotivasi, anak tidak menjadi trauma, ya, karena nilainya kurang, ya. Biasanya kalau tidak ada pendekatan-pendekatan semacam itu, biasanya anak ketika nilainya jelek itu makin tidak bersemangat, bahkan malas untuk belajar mata pelajaran tersebut. Nah, jadi guru ketika melihat anak didiknya ada yang bermasalah, ya salah satunya mungkin di indikatornya adalah nilai misalnya. Nah, nilai yang mengakibatkan mungkin anak merasa tertekan. Nah, ini perlu ditangani. Nah, adapun saya coba, ya, untuk anak tersebut, dan ini juga perlu diketahui ini untuk guru-guru yang lain, ya. Ya, karena ini merupakan sebuah sistem, ya. Jadi tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tapi sistem semua guru yang ada di sekolah tersebut saling mengisi, ya. Sehingga anak pertama adalah solusinya guru harus lebih mendalami lagi fungsi guru, ya. Tadi itu ya, fungsi guru itu sebagai orang tua kedua. Jadi bagaimana sih sebagai orang tua? Tentu ini penuh kasih sayang, kelembutan, ya, sehingga anak merasa terlindungi. Nah, jadi jangan sampai anak tersebut merasa dikucilkan, ya, karena mendapat tekanan atau karena dimarahi, gitu, ya, karena nilainya tidak berhasil. Nah, ini justru sebaliknya, ya. Jadi harus kita dekati, kita beri bimbingan dengan prinsip seorang orang tua lah, ya, lebih mengayomi, lebih melindungi sehingga memberikan semangat untuk belajar. Yang kedua adalah fungsinya guru juga di sini harus menyeimbangkan antara fungsi dan tugas guru. Jadi jangan tugas lebih diutamakan sebagai fungsinya. Nah, ini tentu tidak akan memberikan efek yang bagus, ya. Jadi perlu ada keseimbangan, ya. Jadi jangan tugas guru saja yang menjadi fokus, ya. Sementara
anak ya kurang mendapat perhatian. Ketiga, guru di sini harus lebih sering melakukan refleksi diri ya. Nah, ini penting sekali sejauh mana kita dalam memberikan pengajaran ke anak, apakah memang sudah bisa diterima oleh anak atau belum ya. Kita tidak perlu merasa malu ketika kita harus merendahkan diri di hadapan anak-anak untuk lebih maju lagi memberikan mereka itu. Jadi kita memberikan masukan-masukan dari siswa, kekurangan-kekurangan kita jangan perlu malu gitu, ya, kebaikan untuk lebih baik lagi kita semua gitu. Dan yang keempat, sini guru harus sering dilibatkan dalam kegiatan pelatihan psikologi pendidikan. Nah, ini penting sekali ya. Jadi mendidik itu bukan sekadar ya kita menyampaikan materi tanpa bagaimana seluk beluk ya supaya pendidikan ini bisa berhasil ya, bukan secara teknis aja tapi secara psikologinya bagaimana. Nah ini jarang sekali kita ini, maka ini perlu sekali ya sekolah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah barangkali itu saja ya. Dan sementara ini anak yang saya tangani sudah mulai bersemangat, tapi sekali lagi ini tetap tugas semua guru karena bukan hanya seorang guru tapi harus semuanya ya, seperti itu. Nah barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.